Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah. في أولك رحمة وفي وسطك مغفرة وفي آخرك عتق من النار. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله. Ahlan wa sahlan santri SHG, Masya Allah ya. Hari ini adalah hari pertama kita bertemu setelah kemarin kita liburan ya. Jadi kemarin kita sempat libur di SHG ya, libur di SHG, libur bersama ustadz-ustadznya, tapi di rumahnya tetap mengaji ya. Ya, hari ini hari pertama kita bertemu setelah liburan. Masya Allah, ahlan wa sahlan santri SHG, semoga tetap istiqomah, juara bersama Al-Quran, juara bersama ayah bunda di rumah, juara bersama muhafiz dan muhafizahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Bismillah, itulah kata yang pantas kita ucapkan ya. Jadi siapa yang hari ini udah mengucapkan alhamdulillah? Siapa, coba angkat tangannya yang udah mengucapkan kalimat atau kata alhamdulillah? Masya Allah ya, coba ya. Nah, jadi setelah kita bangun tidur, kita ucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena kita masih dibangunkan oleh Allah. Ya, kita masih diberikan kesempatan, ya, masih dibangunkan oleh Allah dari tidur kita. Kenapa? Karena ketika tidur itu kan, tidur itu merupakan kematian. Jadi ketika kita tidur, kita itu sedang mengalami kematian sesaat. Makanya ketika kita bangun, kita berdoa. Apa doa bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Nah, jadi alhamdulillah ya, itu doa bangun tidur. Kita mengucapkan alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena masih diberikan nyawa, masih dibangunkan oleh Allah. Salawat dan salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi kita Nabi Muhammad yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir insyaallah. Baik ya, anak solih, anak solihah, insyaallah hari ini adalah hari pertama ya. Hari pertama kita masuk kembali di sekolah Hafiz Quran. Masya Allah ya, alhamdulillah. Hari ini kita kita kedatangan atau kita akan bertemu dengan teman-teman baru ya. Ada teman-teman kita yang baru, kemudian masih ada juga yang lama. Hari ini kita mulai lagi. Kita mulai belajar lagi, kita mulai menghafal lagi, nanti sama ustadz, sama ustazahnya ya. Jadi hari ini adalah hari pertama atau disebut dengan MTS, masa ta'aruf santri. Ya, hari ini sama besok adalah masa perkenalan. Jadi bagi teman-teman, bagi anak solih, anak solihah yang belum saling kenal nih, nanti apabila di halakohnya ada murid atau santri yang baru, nah diajak kenalan karena selama 1 semester nanti akan bareng-bareng ya, akan bareng-bareng sama teman-teman yang tadi ya. Oke. Jadi hari ini adalah hari pertama kita bertemu dan hari ini juga adalah hari perkenalan atau masa ta'aruf santri. Nanti kita berkenalan sama teman-teman kita berkenalan sama ustadz sama ustazahnya ya. Jadi nanti kita akan saling mengenal ya. Kenapa? Karena katanya kalau enggak kenal maka enggak sayang. Jadi kita harus saling mengenal nih biar kita bisa saling menyayangi ya. Jadi kita kenalan biar kita saling mencintai. Oke, anak solih.
anak solihah ya, insya Allah. Baik, sekarang jadi ada dari teman kita ya. Jadi sebelum kita mulai agenda hari ini masa ta'aruf santri, ada baiknya kita mendengarkan terlebih dahulu bacaan Al-Qur'an ya. Jadi kita mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Jadi supaya pertemuan kita diberkahi, supaya pertemuan kita lebih nanti dihadiri oleh para malaikat. Kenapa? Karena ketika ada ayat Al-Qur'an yang dibacakan di dalam pertemuan, maka nanti malaikat akan turun untuk mendengarkannya. Ya, jadi ketika ada ayat Al-Qur'an yang dibacakan, malaikat itu akan turun untuk mendengarkan bacaan tersebut. Ya, jadi kita sebagai umat manusia, kita bersyukur karena diberikan keutamaan bisa membaca Al-Qur'an. Para malaikat itu mereka tidak membaca Al-Qur'an, tapi ketika ada orang yang membaca Al-Qur'an, mereka turun untuk mendengarkan bacaan tersebut. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mendengarkan bacaan Al-Qur'an dari teman kita. Ya, jadi bacaannya akan dibacakan oleh teman kita di sini, bukan dari ustadz, bukan dari ustadz-ustadz yang lain, tapi teman kita yang akan membacakan Al-Qur'an, membacakan beberapa ayat dari Al-Qur'an. Masya Allah ya, ini santri Haki udah level berapa sekarang? Umar? 6. Oh, udah level 6 ya. Ya, Haki udah level 6. Ya, udah masuk Al-Qur'an. Hafalannya udah berapa juz, Umar? Masih juz 29. Berarti udah 1 juz lebih ya. Sekarang udah masuk juz 29 ya, Masya Allah ya. Nah, ini bisa menjadi motivasi buat anak-anak solih, anak solihah. Jadi semangat lagi belajar Al-Qur'an, semangat lagi menghafalkan Al-Qur'annya ya. Oke, sekarang kita dengarkan bacaan Al-Qur'an dari teman kita Umar Faruk ya. Jadi anak solih, anak solihah, kita dengarkan dengan bersama-sama ya. Dengarkan bacaan Al-Qur'annya yang akan dibacakan oleh Ananda Umar Faruk. Oke, Umar sudah siap? Insyaallah siap. Insyaallah ya, oke ya. Anak solih, coba sebelumnya Ustadz mau lihat nih. Semuanya coba bisa buka kameranya ya. Kameranya aja, suaranya jangan ya. Ustadz-ustadznya juga nih, ustadz-ustadznya dibuka kameranya biar anak-anaknya pada tahu nih. Oke, Toyib. Oke, Umar, silahkan Umar dibacakan surat Luqman ya. Surat Luqman ayat 12 sampai ayat 15. Tafadhol. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka lazulmun azim. Wa wasayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayhil masir. Wa in ja'aka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an. Masya Allah ya, barakallahu fiik ya Ananda Umar Faruk ya. Masya Allah bacaannya ya, udah bagus ya bacaannya ya, Masya Allah. Umar membacakan surat Luqman ayat 12 sampai ayat 15 ya. Jadi itu menceritakan tentang, ada yang tahu nggak apa yang terkandung dari apa yang dibacakan oleh Umar tadi ya. Jadi
dari ayat 12, jadi itu ketika Luqman itu nama ayah ya, jadi dia itu punya anak ya, jadi dia mengajarkan anaknya ya untuk tidak untuk bersyukur ya, untuk bersyukur senantiasa bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena ketika kita bersyukur, maka itu kita bersyukur untuk diri kita sendiri ya. Kemudian ketika kita kufur, maka sungguhnya Allah itu Maha Kaya ya. Ketika kita kufur, kita ingkar, kita tidak bersyukur, sesungguhnya Allah Maha Kaya. Kemudian ayat selanjutnya, ketika Luqman berkata kepada anaknya, nah jadi Luqman nama bapak atau nama ayah ya, dia mengajari anaknya, nah janganlah engkau menyekutukan Allah ya. Jadi Luqman mengajarkan kepada anak-anaknya, janganlah engkau menduakan atau menyekutukan Allah. Jadi tiada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah, janganlah engkau menyekutukan Allah ya. Sesungguhnya syirik atau menyekutukan Allah merupakan dosa yang besar ya. Jadi syirik atau menyekutukan Allah merupakan dosa yang besar. Jadi orang yang menyembah selain Allah, menyekutukan Allah, itu nanti akan dimasukkan ke dalam neraka, dan syirik merupakan dosa yang besar. Kemudian Luqman juga wa wasainal insana biwalidayhi ya. Sini udah masuk untuk kita sebagai anak-anak untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita ya. Jadi orang tua kita, ibu kita sudah mengandung kita dengan keadaan yang lemah dan bertambah. Jadi kita sebagai anak, nah ini anak soli, anak soliha, mungkin sekarang belum merasakan. Dulu ketika kalian sedang di dalam perut ayah bunda kalian, nah itu perjuangan ya. Jadi bunda kalian sudah merasakan kesusahan ya ketika sedang mengandung kalian. Jadi kalian harus berbakti, harus mentaati orang tua kalian ya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad. Jadi siapa orang yang harus aku berbakti kepadanya, ummuka 3 kali diucapkan, ibumu, baru ayahmu. Jadi ibu diucapkan 3 kali berulang-ulang, baru bapakmu ya. Jadi seorang ibu lebih besar perannya dalam mengurus, mendidik anak-anaknya ya. Masya Allah, barakallahu fiik ya, anak solih, anak solihah. Oke, coba sekarang Ustadz mau tes il-ilnya ya, nggak apa-apa ya, tanpa bersuara, isyarat aja. Oke, ini bertauhid, berbakti, cerdas, berakhlak. Oke, nah di sini ada anak baru nih, ada anak baru mungkin belum tahu, belum hafal il-il eshaki ya. Jadi ada 4 il-il eshaki. Ketika ada yang bilang atau Ustadz bilang sekolah hafiz Quran, dijawab yang pertama bertauhid. Nah ini bertauhid ya adik, seperti yang ada di dalam surat Luqman, tidak menyekutukan Allah. Bertauhid itu artinya mengesahkan Allah satu ya, Allah itu satu, bertauhid. Kemudian berbakti, nah berbakti juga berbakti kepada kedua orang tua kita, berbakti kepada guru-guru kita ya. Jadi nih ustadz dan ustazah merupakan orang tua kalian ketika di sekolah. Nah kalian juga harus mentaati ustadz, ustazah, guru-guru kalian, karena mereka merupakan orang tua kalian ketika di sekolah. Berbakti, cerdas, nah yang ketiga cerdas nih. Jadi anak solih, anak solihah, penghafal Al-Quran, insya Allah diberikan kecerdasan yang lebih ya, bisa menghafalkan Al-Quran, nanti bisa menghafalkan hadis. Nah cerdas. Kemudian yang terakhir berakhlak. Nah ini berakhlak. Jadi penghafal Al-Quran harus mempunyai akhlak yang baik, harus berakhlak ya, harus mempunyai akhlak yang bagus kepada teman-temannya, kepada guru-gurunya, kepada orang tuanya, kepada siapapun harus memiliki akhlak yang baik. Oke, Ustaz tes il-ilnya. Gak apa-apa anak soleh, anak solihah, pakai isyarat, nggak perlu diaktifkan mikrofonnya ya, nanti suaranya beradu. Oke, Ustaz tes il-ilnya. Sekolah hafiz Quran, bertauhid, berbakti, cerdas, berakhlak. Allahu Akbar. Masya Allah, barakallahu fiik. Alhamdulillah ya.
Oke, sekarang kita masuk ke acara berikutnya. Oke, anak soli, anak soliha. Di sini, insya Allah setelah ini kita akan berkenalan dengan guru-guru, dengan ustadz-ustadz kita, ya, dengan para khodimul Quran. Jadi ada namanya, jadi di SHQ itu ada namanya khodimul Quran. Jadi para khodim itu membantu atau khodimul Quran, ya. Apa Ustaz Zainal, khodimul Quran artinya? Pelayan Ustadz yang melayani para penghafal Quran. Ya. Jadi para pelayan penghafal Al-Quran. Jadi kita melayani anak-anak soleh, kita melayani kalian untuk bisa menghafalkan Al-Quran. Kita membantu anak-anak soleh dalam belajar, dalam menghafalkan Al-Quran. Ya, kita akan berkenalan dengan para khodimul Quran di sekolah Hafiz Quran, ya. Oke, mungkin di sini ada yang belum kenal dengan khodimul Quran di SHQ. Kemudian kita akan saling berkenalan biar semakin sayang, ya. Oke, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita akan saling berkenalan, anak solih, anak solihah. Nanti mungkin yang akan bertemu dengan ustadz yang baru atau berganti ustadz. Nah, di sini kita akan berkenalan, ya. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Ustadz doakan dan menjawab salam Ustadz meskipun tidak membuka mikrofonnya, ya, tetap di unmute. Ya, Ustadz akan lihat di gambarnya masing-masing. Yang menjawab salam Ustadz dengan semangat, ceria, bahagia, dan smile. Jangan lupa senyum, ya. Ustadz doakan uang jajannya ditambah hari ini. Dan mudah-mudahan semuanya, ya, ayah bundanya masuk surga sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Tapi jawab salam Ustaz dengan semangat, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Cukup? Oke. Nama Ustadz adalah Zainal. Bisa dipanggil Ustadz Zain, ya. Ustadz di sekolah Hafiz Quran sebagai pelayan, ya, pelayan atau kepala sekolah yang mudah-mudahan bisa membantu adik-adik semua, ya, ayah dan bunda sekalian, bisa membersamai anak-anak kita dalam melahirkan generasi yang berakhlak dengan Al-Quran, ya, berbakti dengan Al-Quran, dan juga bertauhid, ya, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian terakhir dari Ustadz, ya, mari pagi hari ini semua anak soleh dan solihah kita bersyukur kepada Allah. Karena kata Allah dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalau bersyukur, ya, kalau kita diberi uang jajan, misal 10.000, kita syukuri, maka Allah akan tambahkan, ya, melalui orang tua kita. Dengan, ya, senyum, ya. Jangan lupa juga senyum. Ya, pagi hari ini memberikan sedekah senyum, ya, karena tangan kita tidak bisa sampai untuk memberi sedekah, ya, dengan materi, dengan uang, maka kita senyum, insya Allah kita akan dapat pahala sedekah. Cukup dari Ustadz. Oke, Masya Allah, barakallahu fiik Ustadz Zainal. Nah, tadi Ustadz Zainal, ya. Oke, sekarang kita berlanjut ke khodimul Quran selanjutnya, ya. Oke, Ustadz persilahkan kepada Ustadz Siddiq, ya. Ustadz Siddiq. Baik, Ustadz. Baik semuanya, anak soleh dan solehah. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama Ustadz Siddiq Ikhwani, ya. Ya, jadi ingat-ingat, nanti kalau misalkan kita udah selesai pandeminya ke SHQ, nih Ustadz namanya Ustadz Siddiq Ikhwani. Oke, dipanggilnya Ustadz Siddiq, ya. Ustadz Siddiq aja. Oke, jangan sampai lupa. Nih, diingetin sama Ustadz. Insya Allah Ustadz juga sebagai khodimul Quran di SHQ. Ustadz nanti ngajarin, ya. Jadi muhafiz, jadi guru, jadi teman juga buat semuanya, ya. Buat anak soleh dan solehah. Dan insya Allah Ustadz nanti akan mengajar di level 2. Nah, level 2, ya. Di level 2 di reguler pagi, ya, insya Allah. Nanti insya Allah kita ketemu juga, ya. Ketemu juga di kesempatan lain, untuk pembukaan atau acara-acara yang lain. Dan pesan dari Ustadz nih, nah, perhatikan semuanya, ya.
untuk supaya semangat ya, semangat semuanya. Di sini siapa yang mau pahala yang banyak? Ayo, siapa yang mau pahala yang banyak? Saya yakin semuanya mau, ya kan? Nah, jadinya kita harus semangat belajar Al-Quran. Kenapa Ustaz kok mau pahala banyak dengan belajar Al-Quran? Iya, banyak banget. Ya, soalnya kalau kata ada hadis yang menerangkan tentang bahwasannya satu huruf itu di dalam Al-Quran itu berapa pahalanya? 10 tuh, banyak kan? Satu huruf aja kan? Coba ada yang tahu di Al-Quran itu berapa hurufnya? Banyak banget ya. Kalau dikali 10, banyak banget. Ada lagi pahalanya, bahkan orang yang terbata-bata aja nih, yang bacanya masih belum lancar, itu dapat 2 pahala. 10 dikali 2 berapa? 20 dikali huruf-huruf yang di Al-Quran, banyak banget loh. Pahalanya makin banyak. Makanya insya Allah semuanya anak-anak dan solehah semangat terus dalam belajar Al-Quran. Insya Allah pahalanya nanti banyak banget ya, yang mana itu bisa membawa kita ke dalam surganya Allah. Ini ya Rabbal Alamin. Itu aja perkenalan dari Ustadz. Jangan lupa loh ya, nama Ustadz Sidik Ikhwani, panggilnya Ustadz Sidik. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Ustadz Jeffrin Kurniawan. Ustadz asalnya dari Flores, Nusa Tenggara Timur. Dari Flores, Nusa Tenggara Timur. Dekat tuh sama Papua. Terus Ustadz ngajarnya di level 1 reguler pagi. Nah, nanti yang level 1 sama Ustadz ya. Terus pesan Ustadz untuk adik-adik semuanya, semangat menghafal Al-Quran ya. Jangan pernah putus asa, harus terus berjuang ya, harus bersungguh-sungguh dalam menghafal Al-Quran. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kaifa halukum? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah ya. Perkenalkan, siapa yang tahu sudah nama Ustadz? Yang sudah tahu siapa? Coba. Baik. Jadi Abizar udah kenal Ustadz Yudi Kurniawan ya. Nah, Ustadz dari Lampung ya. Ustadz diamanahkan mengajar level 4 ya, reguler pagi. Ini level 4 sama Ustadz ya. Baik, pesan dari Ustadz, kun nafi'an. Nah, jadilah orang-orang yang bermanfaat. Bagaimana Rasul pernah berkata ya, khairun nas anfa'u linnas ya. Baik-baik kalian adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabarnya adik-adik soleh dan solehah semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat, semuanya baik. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama Ustadz Widodo. Di semester ini baru di reguler ya. Jadi di semester lalu Ustadz masih di weekend. Alhamdulillah hari ini Ustadz bisa bergabung dengan teman-teman di reguler. Nama Ustadz Widodo. Kemudian Ustadz sekarang tinggal di daerah Mampang, daerah Jakarta Selatan. Kalau yang rumahnya dekat-dekat, nanti kalau sudah PPKM sudah longgar, boleh main-main ke tempat Ustadz di daerah Mampang, di daerah Bangka. Kemudian alhamdulillah Ustadz diamanahkan untuk mengajar di level 4. Nah, jadi di reguler pagi Ustadz mengajar di level 4. Kemudian pesannya untuk adik-adik semuanya adalah tetap semangat belajar Al-Quran walaupun dalam keadaan daring, dalam keadaan online dikarenakan pandemi COVID-19 ini.
mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita dalam belajar Al-Quran. Dan sama-sama kita tetap berdoa mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai dan kita bisa belajar offline, tatap muka langsung di sekolah Al-Quran. Cukup Ustaz, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya Ustaz dulu ya, Ustaz belum kayaknya ya. Nanti atau Ustaz pertama ya. Oke, sekarang Ustaz dulu ya. Oke, perkenalkan. Nama Ustaz Bayu Al-Khudri ya. Jadi mungkin di sini ada murid Ustaz atau teman-teman yang pernah Ustaz ajar nih. Umar udah pernah Ustaz ajar ya. Benar Umar? Ya, kemudian Usman sekarang adanya ya. Alhamdulillah ya. Jadi Ustaz sekarang mengampu level 3 ya. Level 3 di SHK. Kemudian asal Ustaz dari Ciamis ya. Nama desanya Ciamis. Itu ada di Lampung ya. Jadi Ciamis yang di Lampung bukan yang di Jawa Barat ya. Ada Ciamis juga di Lampung sana ya. Oke, ya itu nama Ustaz Bayu Al-Khudri bagi anak soli, anak soliha mungkin yang baru. Nah, perkenalkan ya nama Ustaz Bayu Al-Khudri. Ketahui mungkin itu sekian dari Ustaz. Sekarang kita ke ustazahnya ya. Jadi di sini selain Ustadz ada juga ustazah ya. Jadi ada khodimul Quran atau ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, teman-teman yang Ustazah Iin sayangi, perkenalkan Ustazah namanya Ustazah Iin Lutfia. Bisa dipanggil juga Ustazah Iin. Ustazah Iin berdomisili dari Serang, tepatnya di daerah Anyer, Pantai Anyer. Nah, teman-teman, di sini di SHK ini Ustazah Iin di reguler pagi ini insya Allah akan memegang gabungan level 5 dan level 7. Oke. Nah, untuk pesannya singkat-singkat saja. Pesannya teman-teman anak solih dan solihah, semoga teman-teman bisa belajar yang rajin-rajin, yang sungguh-sungguh supaya kita sama-sama bisa masuk surga bareng. Oke? Nah, teman-teman yang solih dan solihah, insya Allah hari ini kita memulainya ya, memulai KBM. Jadi teman-teman harus semangat dan semangat dan terus semangat. Oke teman-teman? Cukup dari Ustazah Iin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Nama Ustazah Nuhayati, biasa dipanggil. Ustazah berasal dari Demak, Jawa Tengah. Insya Allah untuk semester ini Ustazah baru memegang lagi semester 1. Anak-anak baru ada 2 dan juga ada anak-anak. Semoga nanti bisa ya kita nyaman di halaqah baru kita. Nah, untuk pesannya tetap semangat tilawah Al-Quran dan hafalannya. Hafalannya tidak apa-apa, yang penting lancar, yang penting hafalannya ya tidak banyak-banyak tapi asmah, yang penting hafalannya lancar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak solihah. Perkenalkan, nama Ustazah Indah Fitriani, biasa dipanggil Ustazah Indah. Ya, Ustazah domisili di Tangerang Selatan ya. Insya Allah Ustazah di level pagi ini memegang level 2 ya. Masih anak-anak lama Ustazah yang kemarin ya. Masya Allah. Pesan Ustazah, tetap semangat belajar dan menghafal Al-Qurannya ya, solih-solihah ya. Udah gitu aja, Ustaz. Terima kasih, solih-solihah. Assalamualaikum.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik teman-teman, anak-anak santri SHG Solihah, perkenalkan nama Ustazah Zulfa ya. Ustazah Zulfa ini asalnya dari Subang. Subang di mana ya Ustazah ya? Subang itu di Jawa Barat kok, masih di Jawa Barat dekat. Terus Ustazah di semester ini diamanahi level 2, reguler pagi dan reguler sore level 2. Selanjutnya pesan dari Ustazah, tingkatkan terus semangat. Pokoknya harus tetap semangat, harus terus tingkatkan istiqomahnya dengan Al-Quran ya nak ya. Ustazah, istiqomah itu berat Ustazah. Iya betul banget, istiqomah itu berat. Yang ringan itu istirahat ya. Nah, gimana caranya supaya istiqomahnya itu ringan? Kita harus tetap terus berdoa sama Allah, minta pertolongan sama Allah, minta bimbingannya sama Allah supaya selalu dimudahkan kita dalam belajar. Enak ya? Jazakumullah khairan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih anak-anak solih dan solihah? Semoga semuanya sehat selalu ya. Insya Allah. Oke, hari ini hari masa ta'aruf santri. Ustazah juga akan berkenalan biar kita sama-sama saling kenal. Nama Ustazah Aisyah Istiqomah. Asal Ustazah dari Lombok NTB, tapi sekarang domisili di Tebet Jakarta Selatan. Alhamdulillah. Pesan dari Ustazah, ada sebuah hadis, Ustazah bacakan hadisnya, hadis pendek ya. Mungkin kita sering dengar juga, tapi Ustazah akan bacakan di sini. Hadisnya yaitu khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Artinya sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya orang yang terbaik, manusia terbaik adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Semoga gelar manusia terbaik itu bisa kita dapatkan ya dengan kita belajar Al-Quran di SHG, dengan ustadz-ustadzah yang selalu mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak solih dan solihah di sini ya. Amin ya robbal alamin. Ustazah Aisyul di sini memegang level 2, anak-anak lama beberapa dan ada anak-anak yang Ustazah baru pegang juga. Nanti kita akan berkenalan di halakoh ya setelah di klasikal ini. Oke, barakallahu fikum. Kita tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada anak-anak semua. Perkenalkan, nama Ustazah Rahma. Di SHG Ustazah diamanahkan sebagai staf administrasi dan membantu keuangan. Pesannya untuk adik-adik semuanya, tetap istiqomah dalam belajar Al-Quran dan sabar. Dan harus sabar banget dalam menghafal Quran, karena memang kita dalam menghafal Quran mungkin teman-teman adik-adik semua suka lupa. Nah, jadi memang harus sabar, tidak bisa instan semuanya. Kalau instan hanya ini aku instan. Nah, kalau menghafal Quran harus sabar. Nggak apa-apa lupa, nanti dibaca lagi, diingat lagi, dibaca lagi, diingat lagi. Semoga dengan diulang-ulang secara istiqomah menjadi pahala jariah untuk adik-adik semua dan orang dan adik bundanya. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah itu ya, jadi itu tadi beberapa ustadz dan ustazah atau khadimul Quran di sekolah hafiz Quran ya. Mungkin ada anak-anak solih, anak-anak solihah yang diajar oleh ustadz dan ustazah yang tadi yang udah berkenalan ya. Nanti insya Allah kita akan mulai belajar lagi ya. Dimulai hari Rabu nanti kita akan belajar kembali, mulai menghafal lagi, mulai belajar Fathur Rahman lagi. Siap ya, insya Allah. Oke, coba sekarang kayaknya udah pada ngantuk nih. Coba Ustadz mau tes ililnya ya.
lakukan cuma gerakan bersuaranya tanpa dibuka kameranya ya. Gerakannya Ustaz lihat nih, yang bergerak pasti bersuara ya. Oke, kalau Ustaz bilang hafiz Quran, bertauhid, berbakti, cerdas, berakhlak. Oke, 1, 2, 3. Sekolah hafiz Quran dengan tauhid, berbakti, cerdas, berakhlak. Barakallahu fiik. Ada sambutan atau ada nasihat ya untuk anak soli, anak solihah, untuk kita semua ya. Ada nasihat, ada sedikit penyemangat dari guru kita ya, dari guru kita, dari ustadz kita ya, Buya Iswahyudi ya, jadi ketua yayasan ya. Jadi kita sama-sama mendengarkan nasihat dari guru kita, dari ustadz kita Buya Iswahyudi. Oke, kepada Buya Iswahyudi kami persilahkan. Terima kasih Ustaz Bayu, jazakallah khairan atas waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku, mari sama-sama kita menyemangati diri kita dengan mainkan yel SHQ ya. SHQ bertauhid, berbakti, cerdas, berakhlak. Allahu Akbar. Ya, semoga dengan penyemangat ini kita di pagi hari ini tetap semangat untuk memulai pembelajaran kita di semester ini, sehingga dengan semangat kita di awal, nanti insya Allah ke depannya kita akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insana, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Yang kami hormati Ustaz Hendra Hudaya selaku Direktur SHQ, yang kami hormati Kepala Sekolah di SHQ Tebet, Ustaz Zainal, kemudian para asatid dan ustazah semuanya, kemudian para orang tua wali murid yang pada hari ini ikut mengawal para putra-putrinya untuk bisa mengikuti pembukaan pembelajaran di SHQ pada hari ini. Dan yang tentu yang paling kita muliakan dan paling kita banggakan adalah anak-anak Anda semua, anak-anak juara bersama Al-Quran insya Allah. Mari sama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim, bertatap muka meskipun lewat online ya, di tengah kondisi pandemi yang terjadi pada saat ini. Semoga ini tidak mengurangi semangat kita untuk terus belajar Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam selalu kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, kepada para sahabatnya dan kita umatnya. Semoga dengan semangat kita mempelajari Al-Quran yang Allah turunkan kepada beliau, untuk kemudian kita amalkan, kita praktekkan dalam kehidupan kita, ini menjadi bekal bagi kita nanti di akhirat untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak pada para asatid, para ustazah di SHQ, kemudian manajemen dan tentunya Direktur SHQ Ustaz Hendra Hudaya yang pada hari ini akan memulai kembali pembelajaran
di SHQ untuk semester ini. Kita harapkan, kita doakan semoga proses belajar mengajar Al-Quran di SHQ pada tahun ini akan berjalan dengan lancar dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala meski di tengah kondisi pandemi yang terjadi saat ini yang semakin memburuk ya. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita selalu membaca dan bertilawah Al-Quran, lalu kita berdoa kepada Allah semoga dengan doa-doa Anda semua, doa para ustaz, para ustazah, doa wali-wali murid yang dengan penuh kesabaran mengawal, membersamai anak-anaknya untuk kemudian bisa belajar Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengangkat pandemi ini dari negeri kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, itu apa yang kita harapkan pada saat ini, karena kondisi pada saat ini yang semakin tidak menentu, semakin sulit. Namun mungkin tadi saya sudah sampaikan juga di sambutan yang umum bahwasanya semoga ini tidak menjadi penghalang bagi kita, karena kita mendengarkan apa kata Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya berkaitan dengan keutamaan orang yang belajar Al-Quran. Apalagi ananda semua, anak-anak juara bersama Al-Quran ini sejak dini ya. Dari umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun sudah belajar Al-Quran ya. Padahal banyak teman-teman di sana yang masih kerjanya main-main saja, tapi ananda semua sudah menjadi orang-orang hebat, orang-orang juara bersama Al-Quran, karena sejak umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun sudah mau belajar Al-Quran, bahkan sudah bisa membaca Al-Quran, bahkan sudah menghafal ya, mungkin sudah ada yang hafal juz 30 ya, umur 5 tahun, 4 tahun sudah hafal. Nah, ini tentu suatu hal yang luar biasa yang akan mengembirakan para orang tua, yang akan mengembirakan ayah bunda kita, karena melihat anaknya menjadi anak-anak yang soleh, yang sudah sejak kecil bisa membaca Al-Quran, bisa hafal Al-Quran, bahkan mungkin akan menjadi kebanggaan orang tua kita, anaknya sudah sejak ini bisa membaca dan menghafal Al-Quran. Ini menjadi penyemangat bagi kita. Semoga meskipun belajarnya lewat online, lewat video bersama para ustazah, ini tidak menjadi penghalang, tidak menjadikan anak semua menjadi tidak fokus, berlari ke sana ke sini. Tapi ketika guru mengajarkan, kita harapkan Anda semua dengan semangat tadi ingin memberikan kebahagiaan kepada ayah bunda, membuat ayah bunda bangga. Nah, ini menjadi penyemangat bagi Anda semua untuk kemudian bersemangat juga belajar Al-Quran. Ini yang kita harapkan. Semoga proses pembelajaran ke depan selama lebih kurang 6 bulan dengan segala prosesnya, nanti ada ujian kenaikan levelnya. Ini Anda lalui dengan penuh semangat, dengan keinginan untuk terus bisa membaca Al-Quran, keinginan untuk membuat ayah bunda kita menjadi bahagia, menjadi bangga kepada kita, karena kita sejak kecil sudah bisa membaca dan menghafal Al-Quran. Bahkan mungkin orang tua kita sendiri belum hafal, tapi kita sudah hafal. Ini tentu suatu hal yang membanggakan orang tua kita nantinya ketika kita tidak apapun yang terjadi, kita ingin belajar Al-Quran, kita semangat belajar Al-Quran, apa yang disampaikan oleh ustaz dan ustazah kita lakukan, sehingga kemudian kita bisa membaca Al-Quran, bisa menghafal Al-Quran, ayat Al-Quran dengan baik. Dan ketika orang tua kita mengarahkan kita, membimbing kita, begitu kita menjadi bertambah semangat, karena orang tua kita melakukannya dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kesabaran, meskipun terkadang mungkin kita membuat mereka menjadi kesal dan bagaimana menjadi marah dan sebagainya, tapi karena semangat kita, itu semua akan menghilangkan kelelahan dari ayah bunda kita. Ini kita harapkan selama beberapa bulan ke depan ini, dan kita selalu berdoa. Mungkin saja doa Anda yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena belum berdosa dan meminta dengan penuh keikhlasan, ketulusan, Allah angkat pandemi ini dari negeri kita, sehingga kita kemudian bisa kembali belajar secara tatap muka offline di SHQ di Tebet.
ini yang kita harapkan, kita selalu berdoa. Dan juga kepada para ayah bunda, semoga ayah bunda dengan niat dan tekad tadi untuk melahirkan, mendidik anak kita dengan Al-Quran, ini menjadi penyemangat bagi kita, bukan menjadi penghalang. Apapun yang terjadi, yang penting anak kita harus bisa membaca Al-Quran, harus bisa menjadi penghafal Al-Quran, harus bisa menjadi orang yang paham akan Al-Quran. Anak kita akan menjadi orang yang karakternya berdasarkan Al-Quran, perilakunya selalu bersumberkan Al-Quran. Ini akan membuat kita bukan hanya bahagia di dunia, menjadi kebanggaan anak kita itu, tapi ketika di akhirat juga seperti tadi disampaikan oleh Ustaz Hendra, kita akan dinaikkan derajat kita karena anak kita yang selalu membaca Al-Quran, sibuk menyibukkan dirinya dengan Al-Quran. Dan bagi Ananda, anak-anak juara bersama Al-Quran ini, profesi terbaik kata Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allama. Baik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran kemudian mengajarkan. Insya Allah semua anak-anak SHQ, anak-anak juara bersama Al-Quran ini kemudian tidak berapa lama lagi akan menjadi pengajar-pengajar Al-Quran yang hebat, yang akan mengajarkan Al-Quran kepada teman-temannya, kepada adik-adiknya, bahkan kemudian kepada orang yang lebih tua darinya. Ini akan menjadi generasi-generasi hebat bersama Al-Quran. Dan insya Allah anak-anak semua akan menjadi orang-orang hebat, orang-orang juara, orang-orang yang akan membangun Indonesia bersama Al-Quran, orang-orang yang akan membangun peradaban Indonesia ini dengan Al-Quran. Insya Allah ketika anak-anak Anda semua dari sejak dini, sejak kecil ini kemudian dekat dengan Al-Quran, memahami Al-Quran, menghafal Al-Quran dan mengamalkannya. Yang terpenting adalah kemudian Anda semua memahami Al-Quran dan tahu Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu Esa. Itu menjadi keyakinan Anda semua. Kemudian ara'aital ladzi yukadzibu biddin, apakah kamu tahu siapa orang yang mendustakan agama, semoga kemudian tidak menjadikan itu sebagai perilaku atau sifatnya karena paham artinya, kemudian tidak melakukan itu. Nah, ini akan menjadi anak-anak hebat bersama Al-Quran. Ini yang kita harapkan, dan dengan kerjasama antara SHQ dengan ustaz-ustazah dan dengan manajemen yang ada di SHQ bersama orang tua di rumah, insya Allah ini bukanlah hal yang jauh dari harapan. Ini mudah. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjanjikannya. Ketika kita bisa bekerja sama membangun generasi-generasi Al-Quran, maka tidak ada yang mustahil. Kita hanya diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memulai. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menyempurnakannya. Niat kita menjadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan soleha bersama Al-Quran, anak-anak hebat bersama Al-Quran, insya Allah itu akan dapat kita capai. Bukan suatu hal yang mustahil, bukan suatu hal yang sulit. Yang penting kita memulai dengan niat yang tekad yang kuat, maka insya Allah itu akan tercapai. Jangan ragu, jangan khawatir ketika anak kita belajar, fokus belajar Al-Quran, dia akan menjadi orang yang tidak pandai, tidak cerdas. Banyak sekali penelitian ketika anak-anak sudah dari sejak dini dekat dengan Al-Quran, sudah hafal Al-Quran, mereka menjadi anak-anak yang cerdas, menjadi anak-anak yang juara. Insya Allah ini menjadi penyemangat bagi kita, sehingga kemudian kita juga dengan penuh kesabaran, dengan penuh kasih sayang membimbing anak-anak kita. Apalagi di situasi saat ini perlu peran orang tua yang besar di rumah untuk mengawal anak-anaknya. Nah, ini semoga dengan keinginan kita menjadikan, melahirkan anak-anak yang soleh dan soleh, generasi Qurani yang akan membangun Indonesia ke depan, itu tidak menjadi penghalang bagi kita, malah menjadi motivasi bagi kita ke depannya untuk bisa dengan penuh kesabaran dan kasih sayang membimbing anak-anak kita bersama Al-Quran. Semoga proses pembelajaran, kegiatan belajar mengajar di SHQ selama semester ini berjalan dengan baik,
hindarkan dari segala hal-hal yang menghalangi atau merintangi proses belajarnya. Apa yang dilakukan oleh para ustazah kemudian dengan anak-anaknya ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan, dan lidah anak-anak semuanya juga dimudahkan untuk melafalkan setiap huruf Al-Qur'an insyaallah. Ini dengan doa dari para ayah bunda, dengan ketekunan dan usaha kerja keras dari para ustaz dan ustazah, insyaallah ini bisa tercapai. Tujuan kita ingin melahirkan generasi Islam yang dekat dengan Al-Quran, yang mengamalkan Al-Quran, karena mereka akan menjadi orang hebat bersama Al-Quran. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya cukupkan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita langsung dengarkan bersama-sama ya sambutan dan nasihat dari guru kita Ustadz Hendra Hudaya. Fadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangat anak-anak, Insya Allah, saleh-salehah ya. Alhamdulillah, semua salatu wassalam ala Rasulillah wa ba'd. Baik, yang Ustadz banggakan anak saleh-salehah, yang saya banggakan ayah bunda yang senantiasa bersabar untuk membimbing. Begitupun yang saya hormati kepala sekolah Ustadz Zen beserta mujahid mujahidah, muhafidh muhafidhah sekolah Habib Quran dan juara Tebet. Semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita semua dalam mendidik, melahirkan anak-anak generasi Al-Quran insyaallah. Baik Ustadz, hari ini kalau tadi di YouTube ya munculnya, sekarang bisa live bersama kalian. Baik adik-adik, anak-anak soleh-soleha yang sangat Ustadz banggakan, Ustadz yakin dengan kalian ketika kalian bersentuhan dengan Al-Quran ya, hanya bersentuhan saja dengan Quran. Ini Quran yang kalian pegang, Quran yang kalian lihat, dan Quran yang kalian baca, yakin adik-adik, anak-anak, itu akan bisa memberikan kekuatan yang luar biasa kepada anak-anak. Ya, ketika kalian memegang Al-Quran, kemudian melihatnya, membacanya, kemudian menghafal dan murajaahnya, saat itu Allah sedang menguatkan jiwa kalian. Ketika Qur'annya sudah masuk ke dalam jiwa kalian, maka Allah tambahkan kekuatan itu. Kekuatan berquran yang akan memancarkan kekuatan-kekuatan yang lain. Maka penglihatannya akan tajam. Penciumannya akan tajam. Jasadnya akan kuat. Ruhnya akan kuat. Kenapa? Karena kalian, anak-anakku, sedang berhadapan, sedang berbicara, sedang berdialog, sedang ngobrol langsung dengan Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan semua. Jadi Ananda, anak-anak saleh-salehah, ketika kalian baca Quran, itu kalian sedang ngobrol bersama Allah. Kalian sedang berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu ayah bunda, tolong semangati anak-anaknya, dorong anak-anaknya agar senantiasa semangat ketika belajar Qur'annya. Karena kita ingin menjadikan anak-anak kita ini kuat dimulai dari Qur'annya. Apa yang kuat? Pertama adalah kuat dalam bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka di program lembaga kita yang tercinta ini, Sekolah Habib Quran, sebelum anak-anak belajar Quran secara reguler atau secara program keseharian, di awal pembelajaran kita berikan program MTS, masa ta'aruf santri ya. Ta'aruf apa artinya? Perkenalan, mengenalkan kepada anak-anak kecintaan mereka terhadap Al-Quran. Karena sangat bahaya ketika anak-anak langsung belajar Quran tanpa ditumbuhkan rasa cinta dahulu. Maka di masa-masa ta'aruf ini kita akan mengenalkan cinta mereka kepada Al-Quran supaya lahir berbakti kepada orang tuanya, berbakti kepada guru-gurunya, dan secara intelektual pun cerdas
dan lahir menjadi anak-anak yang berakhlak, dan ini adalah harapan kita semua. Jadi ananda, anak-anak soleh-soleha, sibuknya kalian hari ini nanti menjadi kebahagiaan tersendiri untuk ayah bunda kita. Ayah kita, bunda kita sangat bahagia, sangat bergembira, sangat senang sekali ketika melihat kalian, wahai anak soleh-soleha, membaca Al-Quran, menghafalkannya, memurojaahnya. Itu adalah kebahagiaan yang tanpa kebahagiaan yang sangat tinggi, kebahagiaan yang tidak bisa digantikan dengan nilai-nilai uang, tidak, ya. Maka semangat kalian ketika belajar Quran ini menambah kebahagiaan orang tua kita di rumah masing-masing. Begitupun ketika dibacakan Al-Quran di rumah kita masing-masing, karena di saat pandemi seperti ini kita fokus di rumah masing-masing. Insya Allah rumah yang senantiasa dibacakan Al-Quran akan senantiasa dikunjungi oleh para malaikat. Nah, jadi adik-adik yang hari ini baca Quran berarti kalian sedang mengundang malaikat. Allahu Akbar. Ya, ustadz-ustadz yang mengajarkan di ruang belajarnya pada anak-anak berarti ustadz-ustadz sekarang sedang mengundang para malaikat. Nah, jadi coba adik-adik di kamar kalian ada siapa? Ada malaikat. Kalau kalian belajarnya di halaman rumah, di teras rumah, di teras itu ada malaikat. Kalau kalian belajar di mana, di ruang tamu, maka ruang tamu tadi dia tanya malaikat. Allahu Akbar. Maka ya bunda berbahagialah, ruang-ruang yang kita jadikan pembelajar Quran insya Allah akan didatangi oleh malaikat-malaikat. Dan ternyata anak-anak soleh-soleha, malaikat yang datang ini bukan hanya nongkrong saja, bukan. Tetapi mereka apa? Pertama, malaikat yang datang tadi mereka senantiasa mendoakan kita. Ya, doanya apa? Yang pertama mereka membacakan istighfar. Mungkin anak soleh-soleha belum punya dosa karena masih kecil. Untuk ayah bundanya dibacakan istighfar oleh malaikat yang diundang. Begitu pun malaikat yang kedua ini mereka mendoakan apa? Mendoakan, mengaminkan doa-doa kita. Maka ananda, anak soleh-soleha, jangan lupa senantiasa berdoa, mendoakan orang tuanya, mendoakan guru-gurunya, dan doakan semuanya supaya mendapatkan keberkahan insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu mungkin anak soleh-soleha yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian tetap semangat dan menjadi generasi Quran yang kuat untuk bertauhid dan kuat untuk berbakti, sehingga menjadi anak-anak yang berakhlak karimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khairan atas sambutan dan nasihatnya ya, Masya Allah ya. Jadi anak-anak solih, anak-anak solihah, kita bersemangat lagi dalam menghafalkan, dalam belajar Al-Quran ya, karena setiap huruf yang kita baca itu pahalanya 10 ya, satu huruf pahalanya 10. Ketika kita membaca Al-Quran, satu halaman itu bisa dihitung berapa huruf yang kita baca ya, satu huruf dikalikan 10, udah banyak pahala yang akan kita dapatkan dari membaca Al-Quran ya, Masya Allah. Alhamdulillah ya, alhamdulillah untuk acara ini sudah selesai ya, alhamdulillah. Coba sekarang Ustaz mau tes lagi semangatnya anak-anak solih ya. Oke, anak-anak solih Ustaz mau tes il-ilnya lagi ya. Oke, gerakannya jangan lupa ya, gerakannya ya. Siap? Sekolah Hafiz Quran. Barakallahu fiik.